Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan sehingga dengan kenikmatan tersebut kita dapat bersimpuh, bertatap muka, melakukan kegiatan belajar dan mengajar di madrasah kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan madrasah kita ini, guru-guru kita menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita berharap semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berada di tanggal 14 bulan Sya'ban, yang mana nanti ketika matahari tenggelam masuk waktu maghrib, maka masuk tanggal 15 bulan Sya'ban. 15 bulan Sya'ban ini dikenal sebagai nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam tersebut terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan, keagungan-keagungan, fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada malam tersebut. Di antaranya malam nisfu Sya'ban, sebagaimana yang pernah kita ceritakan kemarin, adalah waktu di mana berpindahnya kiblat umat muslim dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah 17 bulan Nabi SAW berhijrah di Madinah, 17 bulan Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis. Selama itu pula Nabi SAW selalu berdoa, menginginkan agar kiblat umat muslim pindah ke Masjidil Haram. Maka ketika di nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa dan permintaan serta munajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat engkau wahai Muhammad memalingkan, menghadapkan wajahmu ke langit, bermunajat, meminta setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka pada hari itu Allah ijabah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Maka pada hari itu palingkanlah wajahmu ketika salat menghadap Masjidil Haram. Fa aina ma tuwallu, dan dimanapun ketika kalian berada ingin salat, maka hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, maka hadapkan wajahmu ketika salat menghadap Masjidil Haram. Ketika itu kemudian orang Yahudi, sebagaimana kebiasaan mereka hasad terhadap Nabi Muhammad, mereka mencoba untuk menghilangkan legitimasi Nabi SAW di hadapan umat muslim, mencoba agar umat muslim tidak percaya lagi kepada nabinya, karena mereka hasad. Yang pertama, mereka berharap Nabi akhir zaman dari keturunan Yahudi,
atau dari keturunan Bani Israel. Nama lain daripada Israel adalah Nabi Yakub, anaknya dari Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, yang pertama Nabi Ismail dengan Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah yang dikenal sebagai Israel. Isra artinya berjalan, il artinya malam. Nabi Yakub punya kebiasaan sering berjalan pada malam hari. Anak keturunan Yakub dikasih nama Bani Israel. Mereka orang Yahudi, orang-orang Bani Israel berharap bahwa Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu datang dari keturunan Bani Israel. Makanya kemudian mereka ketika membaca kitab suci mereka dan mendapati bahwasanya nanti di Madinah akan diutus Nabi terakhir, Nabi terakhir akan tinggal di sana, maka banyak dari kelompok-kelompok Yahudi mereka datang ke Madinah bahkan sebelum Nabi terakhir diutus. Makanya di Madinah itu sebelum Nabi hijrah itu ada banyak sekali kelompok orang Yahudi. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa dan sebagainya. Karena mereka melihat di kitab suci mereka Nabi terakhir akan berada di sana. Ketika Nabi SAW hijrah, mereka kecewa karena Nabi terakhir ternyata bukan dari keturunan Yahudi. Kemudian kekecewaan kedua, karena ketika Nabi SAW datang, ketika itu orang Yahudi menguasai perekonomian Madinah. Mereka menghasut dua suku besar Madinah untuk bertikai, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka memanfaatkan pertikaian itu untuk menguasai ekonomi, memonopoli pasar. Ketika Nabi SAW datang, Nabi berhasil untuk mendamaikan antara dua suku tersebut. Kemudian mereka bersepakat untuk mengangkat Nabi SAW sebagai pemimpinnya. Maka hancurlah rencana orang Yahudi yang berpuluh-puluh tahun untuk menguasai Madinah ketika Nabi SAW hijrah ke sana. Maka ketika Nabi SAW memindahkan kiblatnya atas perintah Allah, mereka ngatain Nabi, oh Muhammad ini nabi palsu. Kenapa? Udah benar sebelumnya dia menghadap Masjidil Aqsa, kiblatnya para nabi-nabi terdahulu. Lah ini dia bikin kiblat baru, dia mengada-ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab orang-orang Yahudi tersebut dengan firman-Nya, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah segala yang di timur dan yang di barat, semuanya milik Allah. Terserah Allah mau memindahkan kiblatnya kemana. Karena yang memindahkan kiblat bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimanapun arahnya itu tidak berpengaruh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas oleh tempat. Mau kiblatnya dipindahkan ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, atau ke tempat yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berpengaruh, tidak terpengaruh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dengan tempat. Nah, di nisfu Sya'ban ini juga ada suatu kemuliaan yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Fiha, pada malam tersebut, yufraqu, ditetapkan, kulli amrin, setiap perkara, hakimin, yang mengandung hikmah. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas, orang yang didoakan oleh Nabi SAW untuk menjadi orang yang paling faqih, orang yang mengerti tafsir,
ketika beliau membaca firman Allah tersebut, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam tersebut ditetapkan setiap perkara, maka Ibnu Abbas berpendapat malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban, malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala yang terjadi pada kita untuk 1 tahun ke depan. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini adalah malam di mana takdir kita untuk 1 tahun yang akan datang itu ditetapkan. Maka kemudian biasanya nanti di majelis-majelis ta'lim, di masjid, di mushola, setelah ba'da maghrib diadakan doa bersama, baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama biasanya diniatkan untuk meluaskan rizki, yang kedua dipanjangkan umur dalam ketaatan, yang ketiga ditetapkan iman dan Islamnya serta dijauhkan dari bala dan musibah. Kenapa meminta yang demikian? Karena pada malam tersebut ditetapkan, dituliskan takdir 1 tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Fadilah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan ampunannya luar biasa dahsyat pada malam tersebut. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya dengan rahmat dan kasih sayangnya lebih dari malam-malam biasanya pada malam nisfu Sya'ban. Karena Allah memberikan perhatian lebih, memberikan rahmat dan kasih sayangnya lebih, fayaghfiru li jami'i khalqih, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hambanya. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hambanya. Tapi ada 2 orang yang dikecualikan. Orang yang gak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, pada malam di mana Allah mengampuni semua hambanya, dia gak dapat ampunan. Ini adalah orang yang sial dan sial banget. Kenapa sial banget? Kalau pada malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ampunannya luar biasa dahsyat dan dia enggak kebagian, maka pada hari biasanya, hari selanjutnya, hari yang tidak lebih mulia dari malam ini, maka lebih jauh lagi kemungkinannya untuk dapat ampunan dan rahmat. Siapa kedua orang tersebut? Yang pertama, illa li musyrikin, orang yang tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban adalah orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Nanti ketika kita wafat dan kita dihisab, Allah berhak untuk mengampuni segala dosa kecuali 1 dosa, yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa terbesar yaitu syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah di bawahnya syirik, dosa apapun sebesar apapun, maka Allah masih bisa, masih mungkin untuk mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, gak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang tidak dapat ampunan Allah pada nisfu Sya'ban adalah musyahin, orang yang bertengkar, orang yang bermusuhan, orang yang marah-marahan kepada sesama muslim. Dia marah-marahan, dia musuhan, dia bertengkar, dan belum islah, belum baikan, maka pada malam tersebut dia tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, pada malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hambanya. Kalau kita perhatikan 2 hadis ini, maka lihat, musyrik
berarti hablum minallah. Musyahin, bertengkar, berarti hablum minannas. Jadi pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hambanya bagi mereka yang punya hubungan baik kepada Allah dan punya hubungan baik kepada sesama manusia. Makanya sebelum nanti maghrib kita introspeksi diri, kita perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbaiki hablum minallahnya, dan kemudian kita bermaaf-maafan, meminta ikhlas dan ridho kepada sesama manusia biar kita punya hablum minannas yang baik. Orang yang hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, orang tersebutlah yang akan mendapatkan fadilah dan keutamaan